Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film yang berjudul Tidak Pernah Lupa. Gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Joey, di mana ia segera diajak oleh sang kakak yang bernama Matt untuk pergi ke suatu tempat. Belum tahu akan kemana, tapi yang jelas Matt seperti tergesa-gesa. Ternyata ia sengaja mengajak adiknya untuk merampok di salah satu rumah kosong. Rumah yang ditempati oleh sepasang lansia, di mana sepasang lansia itu sedang berlibur. Yep. So you're going in and I'm keeping watch. Where'd you get that? Army Navy surplus. They only had one. Two. But Tom Chowdy got community service with OFO. Matt percaya bahwa di dalamnya terdapat uang yang sengaja ditinggal. Tapi dia nggak akan masuk, melainkan Joey yang akan beraksi. Di sini, Joey nggak memiliki pengalaman untuk merampok. Tapi entah bagaimana, ia benar-benar berhasil untuk mendapatkan uang tersebut. Give it. Now let's go before they do. Come on. Let's go. Sayangnya, baru aja senang mereka harus berpapasan dengan seorang satpam. Dan alhasil, satpam itu terus berusaha untuk mengejar. Dengan berlari ke hutan, Joey pun sadar bahwa tiba-tiba saja si satpam harus jatuh ke dalam lubang. Belum diketahui pasti bagaimana keadaan satpam itu. Namun yang jelas, Matt segera mengajak Joey untuk pulang. Hanya saja, semenjak jatuhnya si satpam, Joey menjadi kepikiran. Ia merasa kasihan dengan satpam itu. Tapi Joey harus terus nurut kepada Matt, apalagi sang ibu sedang sakit keras. Usut punya usut, ayah mereka berdua sudahlah meninggal dunia. Dimana semenjak sang ayah meninggal, Matt benar-benar memegang kendali di keluarga ini. Matt pun mengaku bahwa uang yang mereka dapat akan digunakan untuk mengobati sang ibu. According to court records, Smith Pretty sure you fell in a well. Yeah. Tak tanggung-tanggung, setelah dihitung mereka berhasil mendapatkan $12.000. Lalu pada esok hari, Joey pun segera bergegas untuk kembali ke dalam hutan. Jelas hanya ada satu hal yang ingin ia lihat, yaitu kondisi si satpam. Dan ketika dihampiri, satpam tersebut pun masih mampu mengeluarkan suara. Yang benar saja, si satpam berhasil selamat. Anybody down there? Hello? Hello? Namun, salah satu kakinya harus cedera akibat terjatuh ke lubang setinggi 6 meter. Sontak, Joey diminta untuk segera menelpon 911. Hanya saja Joey nggak benar-benar melakukan hal itu, di mana ia terus berjanji untuk memanggil bantuan. Ya, sebenarnya Joey sangat ingin untuk menolong, tapi ia begitu tunduk dengan sang kakak yang merasa takut dengan keberadaan satpam tersebut. Karena jelas-jelas, satpam itu adalah satu-satunya saksi mata di dalam perbuatan mereka. Dan apabila si satpam diselamatkan, maka ada kemungkinan ia akan melapor ke pihak berwenang. Pada posisi ini, Joey harus merasakan dilema yang luar biasa. Stop! You want to get busted? Stop! No, you're not. Sampai pada akhirnya, Matt setuju untuk menjenguk satpam tersebut. Ketika tiba, mereka berdua tidaklah menunjukkan wajah sama sekali. Begitu juga dengan Joey yang sejak pertemuan pertama hanya berbicara dari kejauhan. Tapi hebatnya, si satpam itu tahu bahwa kedua anak tersebut adalah anak-anak yang ia kejar. Dan alhasil, Matt bersama Joey segera menampakkan wajah mereka. Closer. My name is Dave. How do we know you'll keep your word? I don't know. I'll say whatever you want.
Kemudian, Matt mulai menyesali aksi itu. Ia pun tak berniat untuk membantu satpam tersebut, yang pada akhirnya wajah si satpam langsung ia kencingi. Gila sih, Matt ini benar-benar nggak ada adab. Jauh berbeda dengan Joey yang merasa bersalah kepada satpam tersebut. Namun lagi-lagi, ia nggak bisa ngapa-ngapain selain tunduk kepada kakaknya. Sedangkan di sisi lain, sang ibu yang bernama Carol hanya bisa duduk sembari menonton. Tak ada kehidupan bagi Carol sampai-sampai ia tak sadar bahwa Joey selalu membantu seorang pria. TV says 43. It's me. Di sini, Joey mulai tahu bahwa nama pria itu adalah Hamby. Hamby sendiri sangat merasa senang dengan kebaikan Joey. Joey pun pada akhirnya berani jujur kepada Hamby bahwa ia begitu takut dengan sang kakak. Di samping itu, Hamby turut bercerita bahwa tadinya ia memiliki 2 orang anak beserta seorang istri. Tapi sekarang, ia harus menyendiri akibat perceraian. Dari obrolan mereka, Joey tampak nyaman untuk berbicara dengan Hamby. Bahkan Joey pun mengaku bahwa ia lebih betah di sini daripada di dalam rumah. What? No, you gotta take charge. Just when? I was so scared of you at first. Hanya saja, Joey tidak bisa membantu Hamby lebih dari ini. Ia tak akan bisa memanggil polisi ataupun bantuan lain. Terlebih, komunitas setempat mulai menyadari jikalau rumah sepasang lansia sudahlah dibobol. Namun meskipun begitu, nggak ada kata lelah bagi Joey untuk mendatangi Hamby. Malam-malam begini, Joey rela membawakan beberapa barang bagi pria tersebut. Hey, I didn't think you'd come back. Mr. Hamby? Joey. Here, look. Brought you. Seperti selimut, obat pereda sakit, sedikit pencahayaan, dan bahkan sebuah walkie-talkie. Walkie-talkie itu hanya memiliki satu saluran serta memiliki fitur GPS. Jadinya, mereka berdua akan tetap berkomunikasi meskipun Joey tidak sedang datang ke lubang tersebut. Baru aja pulang, Matt pun sadar bahwa adiknya rutin menghampiri keberadaan si satpam, yang mana Joey hanya beralasan bahwa ia sedang berburu kodok di tengah malam. Dan dengan rasa tidak percaya, Matt kembali menegaskan bahwa mereka butuh uang itu untuk mengobati sang ibu. Di kamar, Joey pun segera mencoba walkie-talkie-nya, yang ternyata ia benar-benar mampu untuk berkomunikasi dengan Hamby. Come in, Mr. Hamby. Over. Over. Pain pills can't fix a broken ankle. I bet you loved your dad a whole lot. Yeah. Lalu, pagi kembali tiba. Belum apa-apa, makanan Joey sudah diberi kodok oleh sang kakak. Hal itu ternyata sebagai bentuk hukuman karena telah membohonginya pada tadi malam. Kemudian, diajaklah Joey ke rumah sepasang lansia itu. Tapi kali ini Matt hanya mengambil sebuah tabung untuk membasmi hama. Sialnya, Matt sengaja menyiapkan tabung itu untuk dilempar ke dalam lubang. Dan sontak saja, Joey hanya bisa merasa miris dengan tindakan dari sang kakak. Joey! Joe, monster! Joe! Mr. Hamby! You'll thank me when it's done. Mr. Hamby! Let's go. Mr. Hamby! It's over. Let's go. Singkat waktu, Joey terus memanggil Hamby secara rutin. Namun sampai sekarang tak ada satupun jawaban yang terdengar. Alhasil, Joey hanya bisa merenung. Matt pun gak begitu peduli, di mana ia sangat-sangat merasa bodoh amat dengan Joey. Luar biasanya, Matt masih saja sempat untuk mengadakan pesta. Padahal sang ibu sedang menunggu di rumah sembari menahan sakit. Tapi ternyata, Matt sudah merencanakan pesta ini, di mana uang yang mereka rampok sengaja ia gunakan secara menyeluruh untuk membuat pesta. Yang tak cukup puas, Matt sengaja berkata kepada remaja lain bahwa adiknya baru saja merampok di sebuah rumah. Namun, Joey gak mau kalah, sampai-sampai ia berkata bahwa Matt baru saja membunuh seorang satpam di tengah hutan. Sontak, hubungan adik kakak ini semakin memburuk dan memburuk. Pemikiran serta hati nurani yang berbeda membuat mereka bertentangan satu sama lain.
yang pada akhirnya Joey turut melimpahkan kekesalannya kepada sang ibu. Namun siapa sangka saat itu jugalah sang ibu pun memberitahu bahwa terdapat seorang pria yang sedang diburu akibat membunuh keluarga sendiri. Yang ternyata orang itu adalah Hamby. Dan siapa sangka pria tersebut bernama asli Randy. Tak ada yang tahu bahwa nama Hamby adalah nama dari seorang sapam yang telah dibunuh serta diambil seragamnya oleh Randy. Kagetnya, baru saja fakta itu terkuak, Joey pun dikejutkan dengan Randy yang masih mampu bersuara alias masih hidup. Nah, setelah terkuaknya fakta tersebut, Joey kembali datang ke lubang itu. Pada saat itu juga, Joey pun berterus terang bahwa ia sudah mengetahui identitas Randy, di mana Randy sendiri nggak mau berbohong lagi, serta segera menjelaskan kenapa ia bertekad mengejar Matt dan juga Joey. Usut punya usut, Randy berniat mengambil uang hasil rampokan mereka untuk kabur ke kota lain, di mana pada saat itu para polisi belumlah sadar dengan perbuatan Randy. Tak heran, pada hari pertamanya di dalam lubang, Randy masih meminta Joey untuk menelpon 911. Namun kali ini, Randy tak bisa lagi mengandalkan 911, yang kemudian kembalilah Joey ke dalam rumah. Sayangnya keadaan di rumah begitu kacau, di mana Matt terus memaki-maki sang ibu tanpa henti. Di sini turut terbongkar watak asli dari Matt. Ternyata ia tak peduli dengan keluarganya, karena satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah party tanpa henti. Sadar kalau Randy tak akan pernah melapor polisi, Joey pun bertekad untuk menolongnya keluar. Dengan mengandalkan tali tambang milik sang ayah, Joey benar-benar bertindak secara bijak. Ia membantu Randy untuk keluar dari lubang yang pada ujungnya pria itu mampu tersinari lagi oleh matahari. Okay, here it comes. Is that you, Joey? Yeah, I got the rope. Come on, a little further. All right, Joey, stay. You okay? Okay, help me up. Dan sontak saja, Randy segera mengancam Joey dengan sebuah pistol. Tapi ternyata hal itu hanyalah gertakan biasa, di mana pistol tersebut hanya menyisakan 2 peluru dan Randy sendiri tak akan menggunakannya secara sia-sia. Di posisi ini, Joey berniat membawa Randy ke rumahnya. Ia akan membantu pria tersebut untuk kabur secepat mungkin dengan sebuah mobil milik ayahnya Joey. Jelas, Carol langsung kaget setengah mati. Ia tak percaya bahwa seorang pembunuh yang berada di berita bisa berada di rumahnya. Tapi Randy sendiri tidak akan bertindak macam-macam. Jauh berbeda dengan Matt yang dengan sengaja menghampiri para polisi. Ternyata, dengan entengnya Matt pun melaporkan perbuatan Joey yang telah merampok sebuah rumah. Dengan begitu, Joey sendiri tak lagi memiliki banyak waktu. Ya, meski tidak sadar dengan perbuatan kakaknya, Joey sangat-sangat berkeinginan untuk pergi dari kota ini. Di mana ketika Randy sudah setuju dan mereka segera berangkat, secara tak sengaja mereka harus berpapasan dengan mobil polisi. Jadinya mau gak mau Randy pun harus bergerak cepat dengan 2 peluru yang tersisa. This kid don't make a lick of sense. Shoot, that's Mr. Hamby from the home. How you doing, officer? Tak main-main, Randy benar-benar melumpuhkan kedua polisi itu. Tapi ngelumpuhinnya sendiri hanya sekedar ngelumpuhin biasa. Randy tak lagi memiliki hasrat untuk membunuh siapapun. Dan saking hilangnya hasrat tersebut, Matt pun harus dijadikan sarana untuk membalas dendam. Matt sengaja dibawa kembali ke dalam hutan yang sudah jelas ia akan dilempar ke dalam lubang. Tentu, Randy merasa penasaran bagaimana jadinya jika Matt yang tertunduk kepada Joey. Bahkan setelah Matt melompat ke lubang itu, Randy sengaja menyuruh Joey untuk menegaskan keberaniannya. So what do we do now? I hate your guts, Joey! I'm the boss of you! You're down there! I like the feel of that.
Tapi siapa sangka, di balik seruan itu, Randy sendiri telah merencanakan satu hal. Sontak, Matt segera menantikan dengan penuh semangat. Yang bisa dipastikan setelah berseru-seru, Joey pun harus rontok di tangan sang kakak. Luar biasa bukan? Sifat licik dari si Randy benar-benar membuat Joey beserta Matt berhasil diadu selayaknya sabung ayam. Namun di sini, Randy tak bisa pergi seenak jidat, di mana Carol langsung mengancamnya dengan sebuah senapan. Usut punya usut, Carol berhasil mengetahui keberadaan Randy setelah melihat walkie-talkie milik Joey yang memiliki fitur GPS di dalamnya. Dan sebagai penutupan, Carol pun memberitahu bahwa ayah dari Joey beserta Matt merupakan pelaku KDRT. Tapi fakta uniknya, sampai sekarang ini Joey bersama Matt masih nggak sadar jikalau ayah mereka bukanlah meninggal karena sakit, melainkan karena ditembak oleh Carol alias istrinya sendiri. Oleh sebabnya, di posisi ini hal serupa akan segera dirasakan oleh Randy. Randy yang begitu berani untuk membantai keluarganya sendiri serta jauh lebih parah daripada KDRT. Lalu setelah kematian Randy, Carol berhasil menyadari keberadaan dari kedua anaknya, yang mana ia pun segera memanggil bantuan, sedangkan Matt sendiri mulai menyesali perbuatannya. Dimana pada akhirnya, film ini langsung ditutup dengan Joey beserta Matt yang saling meminta maaf satu sama lain. Bagaimana guys? Banyak banget ya kesimpulan positif yang bisa kita ambil dari film satu ini. Dan kalau kalian nonton sampai habis, gue mau ngucapin terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Ana dicabut dulu. Dadah.